Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut tipis menyelimuti kota Sunji saat fajar pertama muncul. Di jalan sempit yang jarang dilewati, seorang pemuda berdiri diam, pandangannya menusuk ke lorong tua yang remang. Rambut hitamnya tertiup angin dan matanya, abu-abu seperti batu giok, memantulkan cahaya pagi yang suram. Namanya Shun Yaoheng. Ia hanya menatap tanpa berkata sepatah kata pun. Langkah pertamanya menapak tanah, tapi bukan langkah biasa. Sebuah kilatan aneh muncul di ujung lorong, sebuah realitas kecil, retak, dan bergetar. Waktu di sana seakan tersedot, dan jam tua di dinding berhenti berdetak. Seorang pengemis yang sedang duduk terpaku, tak menyadari bahwa detik-detik hidupnya baru saja berubah. Shun bergerak lagi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tipis seperti garis cahaya yang perlahan menghilang. Sebuah kendaraan tua di ujung jalan tiba-tiba tersangkut di udara, seolah dunia menahan nafasnya. Beberapa orang berteriak, bingung, tapi mereka tidak bisa bergerak cepat. Waktu di sekitar lorong itu sudah tidak lagi berpihak pada mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis muncul dari bayangan gedung, Lian Yuefen. Rambut peraknya bersinar samar dan mata biru, gelapnya menyelidik setiap gerakan Shun. Ia tersenyum tipis, namun ada kekhawatiran di balik senyum itu. Langkahmu bukan sekadar berjalan, bisiknya pada diri sendiri. Shun Yaoheng berhenti sejenak menatap gadis itu, tetapi tidak ada ucapan. Ia merasa kehadirannya diperhitungkan oleh dunia ini, meski dunia tidak menyadarinya. Lian Yuefen maju sedikit, mencoba mengikuti jejak langkah Shun yang aneh. Tapi begitu ia menginjak tanah di lorong itu, sensasi aneh menyentuhnya. Detik-detik memutar, dan bayangannya melesat sebelum ia sendiri bergerak. Di atas atap, sosok misterius mengamati. Mata hitamnya menyala di bawah hood gelap. Shen Kuangi, pemimpin Kronos, tersenyum tipis. Ia menepuk tangannya perlahan. Akhirnya dia muncul, bisiknya. Fragmen waktu yang hilang kini berjalan di antara manusia. Shun melanjutkan perjalanannya. Langkah demi langkah, setiap pijakan meninggalkan gelombang kecil yang mengubah detik di sekitar. Papan kayu di sebuah jendela retak, batu kecil di jalan memantul mundur, dan angin berputar melawan arah. Kota Sunji tidak menyadari bahwa lorong sepi ini baru saja menjadi pusat perubahan waktu. Lian Yuefen menutup mulutnya, terkagum sekaligus takut. Ia bisa merasakan energi waktu yang tidak stabil, dan tahu bahwa ia harus berhati-hati. Jika kau terus seperti ini, kau akan menarik perhatian mereka, ucapnya dengan pelan. Tapi Shun Yaoheng tidak menoleh. Seorang pria tua muncul dari balik bayangan membawa tongkat panjang. Bai Jiyuan. Ia menatap Shun dengan waspada, mengerti bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Langkahmu bisa menghancurkan lebih dari sekadar jalan, katanya. Kau harus hati-hati. Shun Yaoheng mengangguk ringan. Hanya dengan tatapan. Ia sudah terbiasa dengan konsekuensi kekuatannya, meski kadang rasa bersalah menyelimutinya. Tetapi untuk saat ini, ia hanya melangkah satu demi satu. Tiba-tiba, langit di atas lorong pecah menjadi garis-garis merah dan ungu, tanda fragmentasi waktu yang terjadi akibat langkah Shun. Penduduk kota menjerit, tapi waktu bergerak lambat bagi mereka, seolah dunia menahan napas, menunggu siapa yang akan menang dalam kekacauan ini. Lian Yuefen berlari mengikuti Shun, merasakan detak jantungnya dipercepat oleh kecepatan waktu yang tak konsisten. Kau tidak bisa terus seperti ini tanpa peta, serunya, tapi Shun tetap diam. Ia tahu jalan ini hanya bisa ditempuh sendiri. Bai Jiyuan menatap dari kejauhan, tubuhnya tegang, tangan menggenggam tongkatnya. Ia memahami satu hal, mereka baru saja memasuki babak pertama dari permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Shun Yaoheng menunduk sebentar, mengamati retakan kecil di aspal yang seakan bernapas. Setiap langkahnya membawa masa lalu dan masa depan bertabrakan, dan ia merasakan setiap denyut kehidupan yang berubah di sekitarnya. Lian Yuefen berhenti, menahan nafas. Jika kau terus maju, kau akan kehilangan dirimu sendiri, katanya lembut, tapi suara itu tenggelam dalam dentuman waktu yang pecah. Shun Yaoheng mengangkat kepalanya, tatapannya menembus kabut pagi. Aku tidak punya pilihan, pikirnya. Setiap langkahku adalah satu-satunya cara untuk memahami dunia ini. Langkah Shun berikutnya
membuat sebuah jembatan tua retak, seolah menolak keberadaannya. Batu-batu melayang sebentar, kemudian jatuh kembali, memperlihatkan kekuatan yang bisa menghancurkan waktu tanpa peringatan. Di atas atap lain, Mo Xianluo tersenyum, menyembunyikan pedang bayangannya. Ini baru permulaan, bisiknya. Fragmen itu sudah mulai bergerak, dan pemuda itu akan menjadi musuh terbesarku. Shun Yaoheng menatap cakrawala, langkahnya belum berhenti. Ia hanya berjalan, dan setiap langkahnya menghancurkan detik yang seharusnya abadi. Kota Sunji menjadi saksi pertama dari kekuatannya, bahwa waktu bukan sekadar garis lurus, tapi sesuatu yang bisa ia sentuh, ubah, dan hancurkan. Kabut pagi semakin menipis, cahaya matahari menembus retakan langit, dan langkah Shun Yaoheng membawa dunia ke arah takdir yang belum siap mereka hadapi. Matahari sudah meninggi, tetapi lorong Sunji masih diselimuti bayangan aneh. Shun Yaoheng melangkah tanpa ragu, setiap pijakan meninggalkan jejak cahaya yang perlahan menghilang. Di belakangnya, Lian Yuefen berlari, tetap menjaga jarak aman, tapi tidak ingin kehilangan jejak pemuda misterius itu. Fragmen itu, kau bisa merasakannya, bukan? Tanya Lian dengan suara rendah. Shun hanya mengangguk tipis. Ia tahu setiap langkahnya menggerakkan fragmen waktu yang hilang dari masa lalu klannya. Beberapa detik, bahkan beberapa jam dari masa lalu, retak dan tercampur dengan dunia nyata. Di sudut kota, bayangan gelap berkumpul. Shen Kuangyi menatap lorong dengan mata tajam, sementara Mo Xianluo melayang di atas atap gedung, pedangnya meneteskan cahaya gelap. Dia sudah memulai perjalanannya, ucap Shen pelan. Fragmen yang hilang mulai beresonansi, kita harus bertindak sebelum dia terlalu kuat. Shun tiba di pasar tua yang kosong, langkahnya membuat tumpukan barang pecah seperti slow motion. Semua pergerakan orang dan hewan di pasar menjadi lambat, seolah waktu berulang tapi tersendat. Lian Yuefen menunduk, merasakan tekanan energi waktu yang membuat darahnya berdesir. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sekelompok penjaga Kronos. Mereka bergerak cepat, namun langkah Shun yang menghancurkan waktu membuat mereka tersangkut di udara beberapa detik sebelum menyentuh tanah. Bai Jiyuan muncul di samping Shun, menyiapkan serangan untuk melindungi pemuda itu. Pertarungan itu singkat tapi brutal. Shun hanya menendang udara, namun kekuatannya membuat senjata lawan terlempar ke belakang dan pergelangan mereka tersentak. Bai Jiyuan bertarung tanpa kompromi, sementara Lian Yuefen menggunakan kemampuannya membaca jejak waktu untuk mengantisipasi gerakan lawan. Seorang penjaga Kronos yang lebih kuat berhasil melancarkan serangan ke Shun, tapi langkahnya membuat waktu di sekitarnya berhenti sesaat. Serangan itu melayang di udara, dan Shun menginjak tanah berikutnya, menghancurkan detik yang menahan gerakan lawannya. Penjaga itu terjatuh, terpental ke tumpukan kayu yang runtuh akibat langkahnya. Setelah pertarungan, Lian Yuefen menatap Shun. Kau tidak bisa begitu terus. Mereka akan mengerahkan semua kekuatan mereka. Shun menunduk. Tatapannya tetap dingin. Aku tidak punya pilihan. Fragmen itu harus kutemukan. Kalau tidak, masa lalu klanku akan hilang selamanya. Sementara itu, di markas Kronos, Shen Kuangyi berdiri di depan peta kota yang bersinar dengan garis-garis cahaya merah. Fragmen pertama telah bergerak, katanya pelan. Dia berbeda dari yang kita kira. Pastikan Mo Xianluo mengejarnya. Jangan sampai dia menemukan semua fragmen sebelum waktunya. Shun dan timnya berlari melalui gang sempit. Energi waktu di sekitar mereka semakin tidak stabil. Lian Yuefen menunjukkan sebuah lorong yang sebagian runtuh. Di sini, katanya. Fragmen berikutnya ada di dalam reruntuhan itu. Tapi hati-hati, ini area retak. Di reruntuhan tua itu, Shun merasakan kehadiran fragmen yang berdenyut. Setiap langkahnya membuat reruntuhan sedikit bergetar, dan bayangan masa lalu muncul sesaat di dinding-dinding yang retak, siluet orang-orang dari masa lalu yang pernah hidup di kota ini. Ketika Shun mencapai fragmen, ia menunduk dan meletakkan tangannya di permukaannya. Kilatan cahaya mengelilinginya, dan sekejap dunia di sekitarnya memudar. Detik-detik masa lalu dan masa depan berbaur, dan Shun merasakan informasi tentang klannya masuk ke pikirannya. Namun, suara Mo Xianluo terdengar dari atas reruntuhan. Fragmen itu milikku. Serunya, melesat turun dengan pedang bayangan yang berkilau. Shun hanya melangkah, dan langkahnya membuat waktu di sekitarnya tersedot ke belakang. Serangan Mo Xianluo melayang di udara,
tak bisa mencapai tubuh Shun. Bai Jiyuan melompat menutupi Shun, menangkis serangan kedua Mo Xianluo. Lian Yuefen berteriak, mencoba memperingatkan Shun tentang jebakan waktu yang mulai muncul akibat fragmen yang terganggu. Tapi Shun tetap fokus, menapaki titik-titik tertentu yang membuat fragmen itu aman dari manipulasi Mo Xianluo. Dalam sekejap, fragmen itu terserap oleh langkahnya, dan cahaya merah memudar. Mo Xianluo terhenti di udara, matanya memerah karena kekuatan yang ia coba curi gagal. Ini mustahil, gumamnya. Shen Kuangyi yang menonton dari jauh mengepalkan tangan. Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi fragmen lainnya masih menunggu. Kita belum selesai. Shun berdiri di reruntuhan, menatap fragmen yang kini aman di tangannya. Lian Yuefen berlari menghampiri, wajahnya campuran antara kekaguman dan kekhawatiran. Kau benar-benar bisa melangkahi waktu, katanya. Bai Jiyuan menarik napas panjang, menatap ke arah lorong kota yang mulai kembali normal. Ini baru permulaan. Kronos tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan semua fragmen, katanya serius. Shun Yaoheng menatap jauh ke Cakrawala. Langkahnya tetap diam, namun aura yang keluar dari tubuhnya memberi tanda. Setiap langkahnya berikutnya akan lebih berbahaya. Dunia belum siap menghadapi kekuatan seperti ini, tapi ia tak akan mundur. Malam mulai turun, bayangan fragmen yang baru saja ia ambil menari di permukaan jalan. Kota Sunji kini menjadi saksi langkah pertama pemuda yang mampu menghancurkan waktu, dan ancaman Kronos mulai terasa lebih nyata dari sebelumnya. Malam menutup kota Sunji, namun bayangan dari langkah Shun Yaoheng masih membekas di lorong-lorong sepi. Lian Yuefen dan Bai Jiyuan mengikuti dari belakang, tetap waspada. Energi waktu yang tersisa dari fragmen pertama masih berdenyut pelan di tanah, memberi sensasi aneh yang membuat setiap detak jantung terasa lebih lambat. Shun menatap ke langit gelap, matanya menyipit. Ia merasakan masa lalunya memanggil. Fragmen-fragmen yang terserak di dunia ini seakan menuntunnya kembali ke titik paling kelam dalam hidupnya. Ia berhenti di sebuah lapangan kosong. Langkahnya ringan tapi berat, seperti membawa beban sejarah yang tak terhingga. Lian Yuefen mendekat, menaruh tangan di bahu Shun. "Apakah kau yakin ingin melihat kembali semua itu?" tanyanya lembut. Shun menoleh, tatapannya kosong tapi penuh tekad. "Aku harus tahu, hanya dengan menghadapi masa lalu, aku bisa mengontrol langkahku," jawabnya. Bayangan masa lalu mulai muncul di sekitar mereka, samar seperti asap yang menari di udara. Rumah-rumah tua yang kini hancur tiba-tiba membentuk gambar hidup. Orang-orang tersenyum, tertawa, namun semuanya pecah menjadi fragmen waktu yang rapuh. Shun menutup mata sejenak, dan dunia di sekitarnya perlahan berubah. Ia melangkah ke sebuah rumah tua. Langkahnya membuat detik di dalamnya bergerak mundur. Di sana, ia melihat klannya, orang-orang yang dicintainya, berjalan di halaman, tanpa menyadari bahwa waktu mereka sedang retak. Kilatan ingatan menyerang Shun. Ia melihat Shen Kuangyi berdiri di balik bayangan, memimpin pasukan yang membantai klannya. Setiap langkah Shun menahan atau mengubah waktu untuk mengulang detik itu, mencoba menyelamatkan yang bisa diselamatkan, namun masa lalu terlalu kuat untuk diubah sepenuhnya. Fragmen ini bagian dari luka lama, gumam Shun menekankan langkahnya. Setiap pijakan membuat ruang dan waktu di sekitarnya retak, membentuk lorong-lorong bayangan yang hanya bisa ia lalui. Lian Yuefen mengikuti, merasakan panas dan dingin yang bertabrakan di udara. Bai Jiyuan menghela napas panjang, mencoba menahan Shun dari terlalu terjerumus ke kenangan menyakitkan. "Jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu," katanya. "Kau harus fokus pada sekarang." Shun membuka mata, menatap reruntuhan rumahnya yang dulu dihuni keluarganya. Ia menyentuh fragmen yang muncul, potongan waktu yang menyimpan memori orang-orang tercinta. Kilatan cahaya menyelimuti tangannya, dan ia merasakan detik-detik terakhir klannya sebelum tragedi itu terjadi. Mo Xianluo muncul dari bayangan lain. Langkahnya ringan, tapi aura waktunya menekan. "Kau terus bermain-main dengan masa lalu, tapi langkahmu tidak bisa menahan takdir selamanya," ucapnya dingin. Serangan bayangan waktu dilepaskan, memutar dunia di sekitar Shun menjadi ilusi kacau. Shun menginjak tanah dengan langkah tegas. Gelombang cahaya memancar, menghancurkan manipulasi Mo Xianluo seketika.
Fragmen-fragmen masa lalu bergetar, beberapa kembali ke posisi mereka semula, sementara yang lain hancur menjadi debu waktu. Lian Yuefen terkejut, menyadari bahwa kekuatan Shun bukan sekadar kemampuan untuk menghancurkan, tapi juga menahan waktu. Dalam kilatan berikutnya, Shun merasakan sesuatu yang asing, fragmen tersembunyi di tempat yang tak pernah ia kunjungi. Suara hati kecilnya berbisik, mengingatkan akan jejak terakhir keluarganya, tempat yang selama ini tersembunyi dalam kenangan gelap. Ia melangkah lebih jauh, meninggalkan reruntuhan rumahnya, namun setiap langkahnya meninggalkan bekas yang terasa seperti pukulan bagi dunia. Kota Sunji menjadi saksi langkah-langkah seorang pemuda yang mencoba mengubah luka masa lalu menjadi kekuatan masa depan. Di sisi lain, Shen Kuangyi menatap dari kejauhan. Matanya menyala penuh ambisi. Dia berbeda dari yang kubayangkan. Jika terus begini, pemuda itu akan menjadi ancaman bagi semua rencana Kronos. Lian Yuefen mendekat menepuk bahu Shun. Fragmen berikutnya akan lebih berbahaya, katanya. Dan kau harus siap menghadapi mereka semua. Shun mengangguk. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan, dan langkahnya akan membawa mereka ke konflik yang lebih besar dari sekadar masa lalu. Saat malam menutup kota Sunji, bayangan Shun bergerak di antara lorong-lorong, langkahnya meninggalkan garis cahaya yang perlahan memudar. Fragmen-fragmen masa lalu menunggu, tetapi yang lebih berbahaya sedang mengintai dari kegelapan. Bai Ziyuan menatap Shun. Serius. Jika kau ingin menghancurkan waktu, kau harus siap kehilangan sebagian dirimu sendiri. Shun menatapnya, wajahnya tetap dingin, namun mata abu-abunya menyalakan tekad. Aku tidak takut kehilangan diri. Aku hanya takut gagal menyelamatkan yang seharusnya selamat. Langkah Shun bergerak maju dan dunia di sekitarnya kembali bergetar. Kota Sunji kini menjadi titik awal dari perjalanan yang akan mengguncang waktu, sejarah, dan takdir yang tak seorang pun siap menghadapi. Fajar belum muncul ketika bayangan besar meliputi kota Sunji. Lorong-lorong yang dulu sepi kini dipenuhi pasukan Kronos. Langkah mereka seragam, mata mereka tajam menembus kegelapan. Shen Kuangyi berdiri di puncak gedung, menatap kota yang bergerak lambat karena fragmen waktu yang tersisa dari langkah Shun Yaoheng. Fragmen kedua akan jatuh malam ini, bisik Shen Kuangyi. Pastikan Mo Xianluo tidak gagal lagi. Pemuda itu mulai memahami kekuatannya. Kita harus menghentikannya sebelum dia menyadari potensi sebenarnya. Di sisi lain kota, Shun Yaoheng melangkah perlahan. Bayangan fragmen sebelumnya masih menempel di jalanan, berdenyut lemah, seolah mengingatkan bahwa waktu belum sepenuhnya pulih. Lian Yuefen berjalan di sampingnya, matanya memantau setiap gerakan, mencoba mengantisipasi jebakan waktu yang bisa muncul kapan saja. Tadi malam, kau menghadapi masa lalu, tapi Kronos sudah bergerak, kata Lian Yuefen, suara lembut namun tegas. Mereka tidak akan membiarkanmu menguasai fragmen berikutnya begitu saja. Shun Yaoheng menatap jauh ke cakrawala. Matanya abu-abu menembus kabut malam, tetap tenang. Aku tidak akan mundur. Langkahku bukan hanya untuk fragmen. Aku ingin memastikan dunia ini tidak jatuh ke tangan mereka. Langkah Shun berikutnya membuat detik di sekelilingnya tersedot mundur. Jalanan sempit berubah menjadi labirin waktu, kendaraan yang lewat tersangkut di udara sesaat, dan beberapa pejalan kaki merasa aneh karena dunia di sekitar mereka bergerak lambat. Bai Ziyuan menutupnya dari belakang, siap menghadapi setiap ancaman fisik. Dari bayangan atap, Mo Xianluo mengamati dengan pedang bayangan di tangan. Ia melompat turun, setiap langkahnya memutar waktu di sekitarnya untuk mengelabui Shun. Kau tidak bisa terus bersembunyi di antara fragmen, katanya dingin, matanya menembus tubuh Shun. Pertarungan dimulai. Shun menginjak tanah dengan langkah pasti, dan serangan Mo Xianluo melayang di udara, tak mampu menyentuhnya. Gelombang energi waktu memancar dari pijakan Shun, menghancurkan ilusi waktu yang diciptakan Mo Xianluo. Bai Ziyuan melompat, menangkis serangan bayangan kedua Mo Xianluo. Lian Yuefen menempatkan diri di sisi lain, membaca jalur waktu yang terganggu agar Shun tidak terjebak jebakan temporal. Setiap langkah Shun menimbulkan gelombang cahaya, menghancurkan sebagian kekuatan lawan, tetapi juga menguras energi dirinya sedikit demi sedikit. Mo Xianluo menghilang sekejap, muncul dari belakang dengan kecepatan memutar, namun Shun tetap selangkah di depannya. Kilatan cahaya muncul saat langkah Shun menahan manipulasi waktu Mo Xianluo.
membuat pedang bayangan itu terlempar ke arah udara sebelum kembali ke tangan pemiliknya. Fragmen kedua ada di ujung lorong tua itu, teriak Lian Yuefen. "Kita harus cepat!" Shun mengangguk, langkahnya kini lebih cepat namun tetap terkendali. Setiap pijakan menghancurkan beberapa detik di lorong, membuat pasukan Kronos kesulitan mengikuti jejaknya. Mo Xianluo kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi, mengendalikan waktu di sekitarnya agar Shun dan timnya terjebak dalam putaran ilusi. Namun Shun menyesuaikan langkahnya, membuat jarak dan waktu di sekitarnya seakan mengikuti ritmenya sendiri. Ia merasakan setiap detik fragmen bergetar, menunggu untuk diambil. Di tengah pertempuran, sebuah kilatan muncul dari tangan Shun. Fragmen kedua menyatu dengan langkahnya. Cahaya biru memancar dan menetralkan kekuatan waktu Mo Xianluo. Pedang bayangan lawan tergelincir dan ia melompat mundur, terpaksa mengatur ulang ilusi waktunya. Shen Kuangi mengamati dari jauh, matanya menyala. Dia bukan pemuda biasa, setiap langkahnya menghancurkan waktu yang sudah kita kendalikan. Aku harus turun tangan sendiri nanti. Bai Jiyuan dan Lian Yuefen berdiri di sisi Shun, menatap fragmen kedua yang kini aman. "Kau berhasil, tapi ini baru permulaan. Kronos tidak akan berhenti," ujar Bai Jiyuan. Shun menatap fragmen di tangannya, matanya menyala dengan tekad. "Aku tahu, dan aku tidak akan menyerah. Setiap langkahku adalah pertaruhan antara hidup dan mati, masa lalu dan masa depan. Tapi aku akan terus berjalan." Malam menyelimuti kota Sunji. Bayangan fragmen yang baru diselamatkan menari pelan di jalanan, sementara langkah Shun meninggalkan jejak cahaya yang memudar namun tetap terasa. Di kejauhan, Mo Xianluo memutar tubuhnya, menatap pemuda yang bisa menghancurkan waktu dengan langkahnya. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Shun. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, namun langkahnya yang mampu menghancurkan waktu kini menjadi ancaman nyata bagi Kronos dan siapapun yang ingin memanipulasi dunia. Kota Sunji pagi itu tampak tenang, namun ketenangan hanyalah tirai tipis. Langkah Shun Yaoheng masih meninggalkan resonansi waktu yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Lian Yuefen berjalan di sampingnya, wajahnya serius. Fragmen pertama dan kedua aman, tapi Kronos tidak akan diam. Mereka akan mengerahkan semua yang mereka miliki, katanya. Shun tetap diam, menatap jalanan yang mulai pulih dari retakan waktu. Ia merasakan denyut fragmen yang tersisa di kota, seperti detak jantung yang menuntunnya ke langkah berikutnya. "Aku harus menemukan fragmen berikutnya sebelum mereka," gumamnya, suara datar namun penuh tekad. Bai Jiyuan melangkah di depan, tubuhnya besar, tangan menggenggam tongkatnya. "Kau mengendalikan waktu dengan langkahmu, tapi jangan biarkan itu mengendalikanmu," katanya. "Kau sudah terlalu sering menahan dirimu sendiri." Langkah Shun membawa mereka ke sebuah taman tua di pinggir kota. Di sana, fragmen berikutnya tersembunyi di bawah pohon sakura yang sudah mati. Akarnya menembus tanah retak akibat pergeseran waktu. Cahaya fragmen berpendar lembut, seperti memanggil pemiliknya. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, bayangan muncul dari kabut pagi. Mo Xianluo berdiri di atas reruntuhan taman, pedang bayangannya memantulkan cahaya fragmen. "Kau pikir langkahmu bisa membawamu sejauh ini tanpa konsekuensi?" ujarnya dingin. Kronos selalu selangkah di depan. Pertarungan dimulai dengan cepat. Shun melangkah, dan waktu di sekitar Mo Xianluo tersedot mundur, membuat serangan lawan melayang di udara. Bai Jiyuan menyerang dari sisi lain, menangkis setiap percikan pedang bayangan. Lian Yuefen menempatkan dirinya di posisi strategis, membaca pola waktu agar Shun bisa bergerak aman. Namun kali ini, Mo Xianluo lebih agresif. Ia memutar waktu di sekeliling mereka, membuat lorong-lorong taman menjadi labirin ilusi. Bayangan pohon dan reruntuhan berulang tanpa henti, membuat setiap langkah Shun terasa seperti menapaki ratusan jalan sekaligus. Shun menutup mata sejenak, merasakan denyut fragmen yang semakin kuat. Ia mengangkat satu kaki, dan langkahnya selanjutnya memecah ilusi dengan ledakan cahaya yang menahan retakan waktu. Fragmen itu bergetar, seakan mengenali pemiliknya. Saat Shun meraih fragmen, Mo Xianluo menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, langkah Shun yang menahan waktu membuat pedang lawan melayang di udara, tak bisa mendekat. Bai Jiyuan menahan sisa energi serangan, tubuhnya terpental,
namun tetap berdiri tegar. Fragmen ketiga kini berada di tangan Shun. Kilatan cahaya biru menyebar di taman, mengembalikan sebagian besar waktu yang terganggu. Namun, langkah ini meninggalkan bekas di tubuh Shun. Detak jantungnya lebih cepat, napasnya berat. Ia menyadari bahwa setiap penggunaan kekuatannya kini semakin menguras energi hidupnya sendiri. Lian Yuefen menatap Shun dengan khawatir. "Kau tidak bisa terus seperti ini," katanya lembut. "Kau mulai kehilangan dirimu dalam fragmen-fragmen itu." Shun menunduk, wajahnya datar. "Aku tidak punya pilihan. Setiap fragmen yang kuambil adalah kesempatan untuk memperbaiki masa lalu dan mencegah Kronos menguasai dunia." Di atas gedung lain, Shen Kuangyi menatap kota dengan ekspresi dingin. Dia berhasil mendapatkan fragmen ketiga, bisiknya. "Tapi aku sudah menyiapkan langkah selanjutnya." Pemuda itu akan menghadapi pilihan yang tidak bisa dia tangani sendiri. Malam menjelang dan kota Sunzi kembali ke ketenangan semu. Fragmen ketiga kini aman bersama Shun, namun konsekuensi langkahnya mulai terasa. Bayangan masa lalu mulai menempel di pikirannya, dan setiap detik waktu yang ia sentuh meninggalkan bekas di tubuhnya. Bai Jiwan menepuk bahu Shun. "Kita harus melanjutkan. Kronos tidak akan menunggu, dan fragmen berikutnya pasti lebih berbahaya." Shun mengangguk, menatap langit gelap. "Aku tahu, setiap langkahku adalah pertaruhan. Tapi aku tidak akan mundur." Lian Yuefen menutup matanya sejenak, merasakan energi waktu yang tersisa. "Aku akan tetap di sisimu, tapi kau harus ingat, langkahmu bukan hanya tentang menghancurkan atau mengambil waktu. Ini tentang siapa yang kau pilih untuk menjadi dalam proses itu." Shun menatapnya sejenak, lalu melangkah maju. Kota Sunji menjadi saksi dari seorang pemuda yang tidak hanya berjalan, tetapi langkahnya menghancurkan waktu, membentuk jalan menuju takdir yang lebih besar dari sekadar hidup dan mati. Di kejauhan, bayangan Mo Xianluo dan pasukan Kronos bergerak menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Shun, Lian Yuefen, dan Bai Jiwan kini berada di persimpangan yang menentukan antara kekuatan, tanggung jawab, dan masa depan dunia yang rapuh. Langkah Shun bergerak maju, meninggalkan jejak cahaya yang perlahan memudar, menandakan bahwa dunia ini telah berubah dan Kronos kini mulai membuka babak baru perburuan fragmen waktu. Kabut tebal menyelimuti lorong-lorong kota Sunji saat Shun Yaoheng, Lian Yuefen, dan Bai Jiwan melangkah pelan. Langkah Shun masih meninggalkan jejak cahaya samar yang memudar, menandakan fragmentasi waktu yang belum sepenuhnya stabil. Ia merasakan getaran aneh di udara. Kronos telah menyiapkan jebakan berikutnya. "Ini tidak normal," kata Lian Yuefen sambil menatap tanah yang retak. "Fragmen keempat harusnya dekat, tapi aku tidak bisa merasakannya di jalur biasa. Sepertinya mereka membuat jebakan." Bai Ziyuan mengangguk. Tubuhnya besar, namun setiap otot tegang. "Hati-hati, Kronos tahu kita akan datang. Mereka tidak akan membiarkan fragmen berikutnya jatuh begitu saja." Mereka tiba di sebuah gang sempit yang tiba-tiba memutar dan memanjang seolah menyesuaikan diri dengan langkah mereka. Dinding-dinding tampak bernafas, bayangan lampu redup bergerak sendiri. Shun menyadari ini adalah labirin waktu. Jebakan temporal yang memutar detik dan menit membuat arah yang jelas menjadi tidak relevan. "Labirin waktu, ini buatan Kronos," gumam Shun. Setiap langkahnya membuat lorong-lorong bergeser sedikit, namun tidak cukup untuk keluar dari ilusi. Ia menutup mata sejenak, merasakan denyut fragmen yang tersembunyi. Dari bayangan, seorang pria dengan jubah eksentrik muncul. Rambutnya hijau gelap, mata emas menyorot tajam. "Ah, aku menunggu kalian," katanya sambil tersenyum. "Namaku Cai Fenghua. Aku ahli dalam membaca alur waktu dan sepertinya kalian membutuhkan bantuan." Lian Yuefen menatapnya curiga. "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" Cai Fenghua tersenyum tipis. "Aku tahu kalian melawan Kronos dan aku punya informasi tentang labirin ini yang tidak akan kalian dapatkan sendiri." Shun menatap Cai Fenghua, merasa getaran energi waktu pria itu unik. "Baiklah," katanya singkat, "tunjukkan jalannya." Cai Fenghua mengangkat tangan dan garis cahaya hijau memancar dari telapak tangannya menelusuri labirin yang berubah-ubah. Fragmen keempat berada di pusat labirin. Tapi hati-hati, setiap langkah salah, waktu akan memutar balik kalian ke awal. Mereka melangkah mengikuti garis cahaya.
Langkah Shun membuat lorong-lorong retak dan kembali stabil, menahan jebakan temporal sebagian. Bai Jiwan bertindak sebagai pelindung, menyingkirkan bagian dinding yang runtuh akibat gelombang waktu. Namun, Mo Xianluo muncul di salah satu cabang labirin, pedang bayangannya berputar. Ia memutar waktu di sekitarnya, membuat ilusi ganda Shun muncul di berbagai lorong, membingungkan Bai Jiwan dan Lian Yuefen. Shun menatap bayangan dirinya, menilai mana yang asli. Ia menginjak tanah dengan tepat, langkahnya membuat ilusi terhenti sejenak. Mo Xianluo terkejut, serangan pedangnya melayang di udara sebelum kembali ke tangan. Cai Fenghua tertawa kecil. Dia mengerti langkahnya lebih cepat dari yang kukira. Tapi labirin ini tidak hanya soal kekuatan, ini tentang intuisi, tentang merasakan denyut waktu yang benar. Shun menutup mata, merasakan fragmen berdenyut di pusat labirin. Ia bergerak selangkah demi selangkah, setiap langkah membuat lorong berubah, memaksa Mo Xianluo mengikuti jalur yang salah. Lian Yuefen menahan napas, menyadari bahwa kekuatan Shun kini semakin menyatu dengan waktu itu sendiri. Akhirnya, mereka mencapai pusat labirin. Fragmen keempat muncul di udara, berputar lembut seperti inti energi biru. Shun melangkah mendekat dan langkahnya menyerap fragmen, membuat cahaya menyebar ke seluruh labirin, menetralkan jebakan temporal. Mo Xianluo terhenti, terpaksa mundur ke bayangan. "Kau lebih kuat dari yang kukira," katanya dingin, tapi matanya bersinar marah. Cai Fenghua tersenyum puas. Fragmen keempat aman. Tapi ini baru permulaan. Kronos pasti akan mengerahkan kekuatan lebih besar lagi. Kalian harus siap. Bai Ziwan menatap Shun. "Kau mulai terlihat lelah. Setiap langkah menghancurkan waktu dan menguras dirimu sendiri. Kau harus hati-hati." Shun menunduk, menahan napas berat. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti. Fragmen-fragmen itu adalah masa lalu dan masa depan yang harus diselamatkan. Aku hanya bisa berjalan dan melangkah menghancurkan waktu jika perlu." Malam menutup labirin. Kota Sunji tetap tenang di luar, tapi di dalam lorong-lorong retak, langkah Shun telah mengubah sejarah kecil, membuat waktu di sekitar fragmen bergerak sesuai kehendaknya. Cai Fenghua menepuk bahu Shun, tersenyum. "Kau mulai memahami langkahmu. Dan ingat, menghancurkan waktu bukan sekadar kekuatan. Itu juga ujian untuk mengetahui siapa yang bisa bertahan dan siapa yang akan terseret oleh detik yang hilang." Shun menatap fragmen keempat yang kini aman. Cahaya birunya menari di wajahnya, membangkitkan tekad yang lebih kuat. Ia tahu perjalanan masih panjang, Kronos menunggu di bayangan, dan setiap langkah berikutnya akan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Malam pekat menutupi kota Sunji. Namun di lorong-lorong yang telah dilalui Shun Yaoheng, dunia terasa berbeda. Fragmen-fragmen yang telah ia ambil memancarkan energi tipis, menciptakan celah-celah waktu yang retak. Bayangan-bayangan masa lalu menari samar, seolah menunggu pemiliknya kembali. Lian Yuefen berdiri di samping Shun, wajahnya serius. "Ini terlalu berbahaya. Fragmen-fragmen itu, energi mereka sudah terlalu kuat. Jika kau melangkah sembarangan, kau bisa terseret ke dimensi yang tidak bisa kembali." Bai Ziyuan menatap lorong depan. Tubuhnya tegang, tangan menggenggam tongkatnya. "Dan aku rasa mereka sudah menunggu kita di sini," katanya. Dari kegelapan, Mo Xianluo muncul dengan aura gelap yang menekan. Pedang bayangannya bersinar dengan kilatan ungu. "Selamat datang di dimensi retak," katanya. "Kau telah bermain-main terlalu lama, Shun Yaoheng. Saatnya menghadapi konsekuensi langkahmu." Langkah pertama Shun ke depan membuat lorong bergetar. Waktu di sekitarnya tersedot mundur dan maju secara bersamaan, menciptakan distorsi yang membuat bayangan Mo Xianluo berlipat ganda. Setiap gerakan lawan menjadi lambat, namun tidak untuk Shun. Ia bergerak selangkah di depan, seperti menari di antara detik yang pecah. Mo Xianluo menyerang dengan cepat, menciptakan pusaran pedang yang menghancurkan retakan waktu di sekitar mereka. Bai Ziyuan menahan sebagian serangan, tetapi beberapa gelombang energi menghantam dinding lorong, membuat reruntuhan berjatuhan. "Langkahmu lebih dari sekadar menghancurkan waktu," bisik Lian Yuefen. Kau memanipulasi detik seakan mereka milikmu sendiri." Shun menginjak tanah berikutnya, dan lorong-lorong retak di sekitarnya hancur seketika, membuat Mo Xianluo kehilangan pijakan.
Fragmen-fragmen yang tersisa bergetar di udara, merespons langkah Shun. Ia menunduk, menempatkan satu tangan di tanah, dan energi waktu meledak ke sekeliling, menetralkan sebagian serangan Mo Xianluo. Mo Xianluo melompat, muncul dari sisi lain dengan kecepatan tinggi, namun Shun sudah menapaki jalur yang berbeda, membuat pedang lawan melayang di udara, tak mampu mendekat. Bai Ziyuan mengatur posisi, menahan reruntuhan yang jatuh, sementara Lian Yuefen membaca pola distorsi waktu untuk mengarahkan Shun. Fragmen terakhir hampir di sini, gumam Shun. Matanya abu-abu menyala, penuh fokus. Ia tahu setiap langkah berikutnya adalah risiko terbesar. Jika gagal, ia bisa terseret ke dimensi retak selamanya. Mo Xianluo tertawa dingin. Kau pikir langkahmu bisa menyelamatkan segalanya? Aku akan menunjukkan padamu kekuatan Kronos sesungguhnya. Ia menekan energi bayangan, menciptakan medan waktu yang berputar liar, membentuk spiral yang menelan sebagian lorong. Fragmen-fragmen yang tersisa bergetar hebat, beberapa mulai pecah menjadi butiran cahaya kecil yang melayang tak terkendali. Shun menatap pusaran itu, mengatur napasnya. Ia menginjak tanah dengan satu langkah mantap dan seluruh spiral retak itu berhenti seketika, seperti dihentikan oleh sentuhan nyata. Cahaya dari langkahnya menyebar, menetralkan medan waktu Mo Xianluo, membuat pedang lawan terlempar mundur. Mo Xianluo mundur ke bayangan, matanya memerah. Ini mustahil, gerutunya. Dia mengendalikan waktu lebih dari yang kubayangkan. Cai Fenghua muncul di sisi lain dimensi retak, tersenyum tipis. Aku bilang padamu, langkahnya bukan sekadar kekuatan fisik. Dia menari dengan detik, mengendalikan alur waktu itu sendiri. Lian Yuefen menatap Shun dengan kagum. Kau berhasil, tapi ini baru permulaan. Fragmen terakhir akan lebih sulit, dan Kronos pasti mengerahkan seluruh kekuatannya. Shun mengangguk. Napasnya berat, tubuhnya terasa lelah, tapi tekadnya tetap menyala. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Setiap langkahku adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan masa lalu mereka dan membentuk masa depan. Bai Ziyuan menatap lurus ke depan. Kita harus bersiap menghadapi babak terakhir. Kronos tidak akan membiarkan kita mengambil fragmen tanpa perlawanan total. Dimensi retak mulai memudar perlahan, namun aura energi waktu tetap terasa. Kota Sunji di luar tampak normal, tapi Shun dan timnya tahu bahwa dunia mereka telah berubah. Langkah-langkahnya kini meninggalkan jejak yang bahkan Kronos harus respek, bahwa seorang pemuda bisa berjalan dan dengan setiap langkah menghancurkan waktu. Pagi di kota Sunji terasa aneh. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini terlihat kosong dan retak di beberapa titik, meski tidak terlihat oleh orang biasa. Energi fragmen yang tersisa dari langkah Shun Yaoheng mulai memengaruhi dunia nyata, membuat benda bergerak lambat atau terhenti sesaat. Lian Yuefen menatap jalanan kosong, wajahnya tegang. Fragmen keempat dan kekuatan langkahmu mulai mempengaruhi dunia di luar kita. Jika terus seperti ini, warga kota bisa terseret ke dalam distorsi waktu tanpa sadar. Bai Ziyuan menggenggam tongkatnya lebih erat. Itu berarti Kronos juga bisa memanfaatkan efek ini. Mereka akan menyerang fragmen kelima dengan semua kekuatan mereka. Kita harus siap. Shun melangkah di tengah jalanan, setiap pijakan meninggalkan cahaya biru tipis yang perlahan memudar. Ia menutup mata sejenak, merasakan denyut fragmen berikutnya. Aku tahu, aku harus mengambilnya sebelum mereka, gumamnya. Langkahku tidak bisa berhenti. Dari bayangan gedung tinggi, Mo Xianluo muncul bersama dua anggota elite Kronos lainnya. Aura mereka menekan, energi waktu berputar liar di sekeliling mereka. Fragmen kelima ada di depan, dan kali ini kalian tidak akan bisa melangkah dengan mudah, kata Mo Xianluo dingin. Shun mengangkat satu kaki, langkahnya membuat detik di lorong depan melambat drastis. Mo Xianluo menyerang, namun setiap serangan terasa tertahan, melayang sesaat sebelum mengenai Shun. Bai Ziyuan bergerak cepat menangkis serangan yang tersisa, sementara Lian Yuefen membaca jalur waktu agar Shun bisa bergerak lebih aman. Pertarungan itu brutal. Pedang bayangan Mo Xianluo menciptakan distorsi yang menggerus tanah dan bangunan di sekitarnya. Fragmen kelima mulai bergetar di udara, seolah merasakan bahaya. Shun menunduk, menapaki titik-titik strategis, langkahnya menghancurkan gelombang serangan sebelum menghantam dirinya.
Cai Fenghua muncul di sisi lain, menyorot jalur fragmen. Fragmen ini terlindungi oleh resonansi waktu dunia nyata. Jika kalian tidak hati-hati, satu langkah salah, dunia di sekitar kalian bisa runtuh. Shun mengangguk, konsentrasi penuh. Ia menempatkan tangan di tanah, energi langkahnya menyebar, menahan distorsi, dan menstabilkan fragmen. Cahaya biru memancar, sementara Mo Xianluo terhenti sejenak, matanya memerah karena serangan temporal yang tidak bisa ia kendalikan. Bai Jiwan menahan sebagian reruntuhan yang jatuh akibat ledakan energi. Lian Yuefen menatap Shun, panik tapi percaya. Langkahmu bisa menghancurkan waktu, tapi jangan sampai menghancurkan dunia nyata juga, teriaknya. Shun menunduk dan dengan satu langkah mantap, ia menyerap fragmen kelima. Kilatan cahaya biru meledak ke seluruh lorong, menetralkan distorsi temporal dan mengembalikan sebagian besar kota ke keadaan stabil. Namun langkah ini meninggalkan bekas yang kuat. Retakan samar tetap terlihat di jalan dan bangunan. Mo Xianluo menggeram, mundur ke bayangan. Kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi aku tidak akan berhenti, katanya dingin. Cai Fenghua tersenyum tipis. Fragmen kelima aman, tapi dunia di luar kita mulai merasakan konsekuensinya. Kau harus mulai berpikir tentang bagaimana melangkah tanpa merusak dunia nyata. Bai Jiwan menepuk bahu Shun. Setiap langkahmu meninggalkan jejak yang bahkan aku pun bisa rasakan. Kau tidak hanya memanipulasi waktu, tapi juga keseimbangan dunia ini. Harus hati-hati. Shun menatap fragmen kelima di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya terasa lelah. Namun matanya menyala penuh tekad. Aku hanya berjalan, tapi setiap langkahku harus menghancurkan waktu untuk melindungi mereka. Dunia ini akan berubah, tapi aku akan memastikan itu untuk kebaikan. Malam menjelang kota Sunji, retakan samar di jalanan masih terlihat. Fragmen-fragmen kini semakin kuat, dan langkah Shun mulai meninggalkan efek nyata bagi dunia. Kronos menunggu di bayangan, merencanakan serangan berikutnya, sementara Shun, Lian Yuefen, Bai Jiwan, dan Cai Fenghua bersiap menghadapi babak yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Langkah Shun bergerak maju, meninggalkan jejak cahaya biru yang perlahan memudar, menandakan bahwa dunia ini mulai merasakan kekuatan seorang pemuda yang bisa berjalan dan dengan setiap langkahnya menghancurkan waktu. Langit kota Sunji berubah menjadi gelap kelam meski matahari masih tinggi. Energi fragmen yang tersisa dari langkah Shun Yaoheng membuat udara bergetar dan retakan waktu muncul di jalan-jalan membingungkan warga kota. Pasukan Kronos telah mengerahkan kekuatan penuh, bayangan mereka menutupi seluruh distrik timur kota. Lian Yuefen menatap formasi musuh. Ini, mereka mengerahkan seluruh pasukan elit. Jika kita tidak berhati-hati, fragmen berikutnya bisa jatuh ke tangan mereka. Bai Jiyuan menggenggam tongkatnya. Tubuhnya tegang. Kita tidak punya pilihan. Shun, kau harus mengendalikan langkahmu dengan presisi. Setiap pijakan menentukan hidup mati kita. Shun Yaoheng menatap ke depan, matanya abu-abu bersinar. Ia mengangkat satu kaki dan langkahnya membuat beberapa detik di udara terhenti, memisahkan pasukan Kronos dari arah mereka. Bayangan elit Kronos terhenti sejenak, kaget melihat gerakan Shun yang tampak seperti menembus waktu. Mo Xianluo muncul di puncak gedung, pedang bayangan di tangan. Ini pertemuan terakhir sebelum kau mencapai fragmen ke-6, teriaknya. Jangan sampai kau melangkah lagi tanpa konsekuensi. Pertempuran dimulai. Shun melangkah maju dan gelombang energi waktu memancar, menghancurkan sebagian pasukan Kronos yang terlalu dekat. Bai Jiwan menangkis serangan yang tersisa, sementara Lian Yuefen menempatkan diri di sisi lain, membaca pola gerak musuh agar Shun bisa bergerak selamat. Cai Fenghua muncul di sisi samping, menyorot jalur yang aman di medan tempur. Fragmen ke-6 berada di menara tua itu, tapi mereka menutupi setiap jalan dengan distorsi waktu yang mematikan. Shun mengatur napas, menginjak tanah dengan tepat. Setiap langkahnya menghancurkan gelombang manipulasi waktu pasukan Kronos, membuat beberapa dari mereka terlempar dan sebagian lainnya tersangkut di udara. Namun energi ini mulai menguras stamina Shun. Napasnya berat, tubuhnya lelah, tapi tekadnya tetap utuh. Mo Xianluo melompat dari gedung ke gedung, menyerang dengan pedang bayangan yang memutar waktu di sekitarnya, menciptakan ilusi ganda Shun di berbagai titik medan tempur. Bai Jiwan menahan serangan itu, tapi reruntuhan jatuh di sekeliling mereka. Lian Yuefen menjerit,
mencoba memperingatkan Shun tentang jalur yang salah. Shun menginjak satu titik di tanah. Langkahnya menghancurkan detik yang menahan gerakan Mo Xianluo. Pedang bayangan lawan melayang di udara. Fragmen ke-6 di menara mulai bergetar, menunggu untuk diambil. Cai Fenghua berteriak, menunjukkan jalur aman. Sekarang, Shun! Fragmen itu bisa diserap jika kau bergerak dengan satu langkah tepat. Shun menunduk, menapaki titik-titik strategis. Gelombang cahaya biru memancar dari setiap pijakan, menetralkan distorsi waktu yang diciptakan pasukan Kronos. Fragmen ke-6 terserap ke tubuhnya, cahaya menyebar ke seluruh medan tempur, menghentikan sebagian besar serangan musuh. Mo Xianluo mundur ke bayangan gedung, matanya memerah. Kau, langkahmu, lebih dari sekadar menghancurkan waktu, bisiknya dengan marah. Bai Jiwan menatap Shun. Kau berhasil, tapi ini baru separuh perjalanan. Kronos tidak akan berhenti. Fragmen berikutnya pasti lebih berbahaya dan mereka akan menyerang lebih terorganisir. Lian Yuefen menepuk bahu Shun. Kau mulai terlihat kelelahan. Kau harus hati-hati. Setiap langkah menghancurkan waktu, tapi juga meninggalkan bekas di tubuhmu sendiri. Shun menatap fragmen ke-6 di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya gemetar sedikit, tapi mata abu-abunya bersinar penuh tekad. Aku hanya berjalan, dan aku harus terus melangkah. Dunia ini, masa lalu, dan masa depan, semua bergantung pada langkahku. Malam menutup kota Sunji. Retakan samar di jalanan tetap terlihat, pasukan Kronos mundur sementara, tapi ancaman mereka jauh dari berakhir. Fragmen-fragmen kini semakin kuat, dan langkah Shun mulai meninggalkan dampak nyata bagi dunia, menandakan bahwa pertarungan besar ini hanyalah permulaan dari konflik yang lebih dahsyat. Senja menyelimuti kota Sunji. Langkah Shun Yaoheng yang terus menghancurkan waktu meninggalkan jejak cahaya biru samar di jalanan, sementara gedung-gedung tinggi memancarkan retakan temporal kecil yang membuat penduduk merasakan aneh tapi tak menyadarinya. Fragmen ke-7 dan ke-8 kini menjadi target utama, namun keduanya muncul bersamaan di lokasi yang berbeda, menguji kemampuan dan strategi Shun serta timnya. Lian Yuefen menatap Shun dengan tegang. Dua fragmen sekaligus, kau harus memilih jalur. Kau tidak bisa mengambil keduanya sekaligus, atau dunia di sekitar kita bisa hancur. Bai Jiwan menggenggam tongkatnya lebih erat. Ini bukan sekadar pertarungan. Fragmen itu membawa resonansi yang bisa mengubah keseimbangan waktu di kota ini. Kau harus berpikir cepat, Shun. Shun menatap peta mental kota yang terbentuk di pikirannya. Fragmen ke-7 berada di sebuah gedung tua yang setengah runtuh di pusat kota, sedangkan fragmen ke-8 berada di menara pengawas di pinggir kota. Setiap langkah menuju fragmen itu berpotensi memperburuk retakan waktu yang sudah ada. Jika aku mengambil fragmen ke-7 dulu, fragmen ke-8 akan lebih sulit diakses. Tapi, jika aku mengambil ke-8 dulu, pusat kota bisa runtuh sebagian, gumam Shun, matanya abu-abu bersinar dengan pertimbangan matang. Mo Xianluo muncul di langit malam, memutar pedang bayangan di tangannya. Kau bingung? Bagus, dua pilihan, tapi kau hanya punya satu langkah yang benar. Pilih salah dan waktu akan menghancurkanmu. Cai Fenghua muncul dari sisi lain, menatap Shun. Aku bisa menutup jalur yang berisiko, tapi hanya satu fragmen bisa kau ambil dengan aman. Kau harus memilih. Shun menutup mata, merasakan denyut kedua fragmen di sekeliling kota. Fragmen ke-7 memancarkan energi hangat tapi rapuh, sedangkan fragmen ke-8 memancarkan energi dingin namun stabil. Hatinya berdebar, pilihan ini bukan hanya soal mengambil fragmen, tapi menentukan nasib dunia nyata. Fragmen ke-7, gumam Shun, mengangkat kaki, langkahnya mantap. Cahaya biru menyebar dari pijakannya, membuat waktu di sekeliling gedung tua menjadi lambat dan stabil. Mo Xianluo menyerang, namun langkah Shun menghancurkan gelombang temporal lawan sebelum mencapai gedung. Bai Jiwan menahan reruntuhan, sementara Lian Yuefen menyorot jalur aman. Fragmen ke-7 terserap ke tubuh Shun dan kilatan cahaya menyebar ke pusat kota, menetralkan beberapa retakan temporal yang mengancam runtuh. Namun, langkah ini meninggalkan dampak nyata. Retakan kecil di pinggir kota mulai melebar, menunjukkan bahwa fragmen ke-8 kini lebih berbahaya untuk diakses. Shun merasakan tekanan besar,
ia mulai kehilangan sedikit kendali atas keseimbangan waktu. Mo Shenluo menatapnya, matanya menyala marah. Kau berhasil mengambil satu, tapi kau meninggalkan peluang besar untuk kegagalan. Aku akan memastikan kau tidak pernah mendapatkan fragmen ke-8. Cai Fenghua menghela napas. Kau mengambil langkah berisiko. Fragmen ke-8 terlalu jauh sekarang, dan keseimbangan waktu di pinggir kota bisa runtuh jika kau mencoba sekarang. Shun menatap fragmen ke-7 di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya lelah, namun tekadnya tetap menyala. Aku hanya berjalan, dan langkahku harus menghancurkan waktu untuk melindungi dunia. Aku akan menemukan cara mengambil fragmen ke-8 tanpa menghancurkan keseimbangan ini. Bai Qiuan menatap Shun dengan serius. Ini bukan sekadar kekuatan, Shun. Kau harus mengerti konsekuensi dari setiap langkah. Dunia ini rapuh, dan setiap fragmen yang kau ambil bisa membuatnya retak lebih dalam. Lian Yuefen menepuk bahu Shun. Kau memegang masa depan di tanganmu. Jangan sampai langkahmu menghancurkan semuanya yang ingin kau lindungi. Malam, menutup kota Sunji, retakan samar tetap terlihat di pinggir kota. Langkah Shun bergerak maju, meninggalkan jejak cahaya biru yang perlahan memudar. 2 fragmen kini berada di tangannya, namun langkah selanjutnya akan menjadi ujian terbesar. Antara mengambil fragmen ke-8 atau mempertahankan keseimbangan dunia nyata. Kota Sunji mulai menunjukkan dampak nyata dari langkah Shun Yaoheng. Retakan waktu di pinggir kota semakin terlihat. Gedung-gedung berguncang kecil, kendaraan berhenti sejenak, dan orang-orang merasakan perasaan aneh tanpa mengetahui penyebabnya. Fragmen ke-8 menjadi fokus utama, namun mengaksesnya akan membahayakan keseimbangan kota. Lian Yuefen menatap Shun dengan tegang. Jika kau mengambil fragmen ke-8 sekarang, retakan itu bisa menghancurkan sebagian distrik barat. Kau akan menyelamatkan fragmen, tapi membahayakan warga. Bai Jiuan menggenggam tongkatnya, wajahnya tegang. Ini pilihan antara kekuatan dan kemanusiaan, Shun. Kau harus memutuskan, atau langkahmu bisa menghancurkan semua yang ingin kau lindungi. Shun menutup mata, merasakan denyut fragmen ke-8 yang bergetar dari menara pengawas di pinggir kota. Energinya dingin dan stabil, namun rapuh. Ia tahu setiap langkah harus diperhitungkan dengan presisi, atau dunia nyata akan runtuh sebagian. Mo Shenluo muncul di langit senja, pedang bayangan berputar liar. Kau berpikir bisa menang tanpa konsekuensi? Fragmen ke-8 ini bukan untuk pemuda sepertimu. Pilihanmu akan menghancurkan semuanya. Cai Fenghua muncul di sisi lain menatap Shun. Aku bisa menahan sebagian energi temporal, tapi kau tetap harus hati-hati. Jika kau memaksakan langkahmu, kota ini akan merasakan dampaknya secara langsung. Shun menunduk, menapaki tanah dengan satu langkah mantap. Cahaya biru memancar dari pijakannya, mengalir ke fragmen ke-8 yang berputar di udara. Tapi detik berikutnya, retakan temporal di pinggir kota melebar. Bangunan tua berguncang, dan warga kota terkejut. Bai Qiuan segera menahan reruntuhan, menjerit agar orang-orang menjauh. Lian Yuefen mencoba menstabilkan waktu di sekitar Shun dengan energi temporalnya. Namun jaraknya terlalu jauh untuk menahan seluruh kota. Shun merasakan beban langkahnya, napasnya berat. Aku tidak bisa membiarkan fragmen itu jatuh ke Kronos. Aku harus melangkah, tapi aku juga tidak ingin melukai mereka yang tidak bersalah. Mo Shenluo menyerang dengan serangan bertubi-tubi, memanfaatkan retakan waktu di kota untuk menyerang Shun. Bai Jiuan menahan sebagian, tapi Shun harus bergerak sendiri untuk menghadapi lawan sambil menyeimbangkan fragmen. Dengan satu langkah besar, Shun menghancurkan sebagian manipulasi waktu Mo Shenluo dan menarik fragmen ke-8 ke tubuhnya. Kilatan cahaya biru menyebar, menetralkan sebagian besar distorsi temporal, namun retakan di pinggir kota tetap ada. Beberapa gedung rusak ringan, kendaraan terhenti, dan warga bingung dengan peristiwa aneh itu. Cai Fenghua menatap Shun. Kau berhasil mengambil fragmen ke-8, tapi dunia nyata membayar harga dari langkahmu. Kau harus mulai berpikir bagaimana melangkah tanpa menghancurkan keseimbangan ini. Bai Jiuan menepuk bahu Shun. Kau memegang semua fragmen sekarang, Shun. Tapi setiap langkahmu semakin membebani kota dan kau sendiri. Jangan biarkan kekuatan menguasaimu. Lian Yuefen menatap fragmen di tangan Shun. Kau memegang masa depan dunia ini, Shun.
Setiap keputusan yang kau ambil akan menentukan nasib mereka. Shun menatap kota yang mulai tenang kembali. Napasnya berat, tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar penuh tekad. Aku hanya berjalan, dan setiap langkahku harus menghancurkan waktu, tapi juga melindungi mereka. Aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan keduanya. Malam menutup kota Sunji. Retakan samar tetap terlihat sebagai tanda konsekuensi langkah Shun yang mulai terasa di dunia nyata. Fragmen ke-8 kini aman, tapi dilema moral dan tanggung jawabnya baru dimulai. Kronos menunggu di bayangan, bersiap untuk serangan berikutnya, sementara Shun, Lian Yuefen, Bai Jiuan, dan Cai Fenghua bersiap menghadapi tantangan yang semakin berat. Subuh menyelimuti kota Sunji, namun ketenangan hanyalah ilusi. Fragmen-fragmen yang telah dikumpulkan Shun Yaoheng kini memancarkan energi kuat, membuat Kronos memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Ribuan pasukan bayangan muncul dari celah temporal di langit, menutupi seluruh distrik timur kota. Lian Yuefen menatap langit dengan wajah tegang. Mereka menyerang seluruh kota, fragmen-fragmen itu menjadi target utama mereka. Bai Jiuan menggenggam tongkatnya lebih erat. Kau harus bergerak cepat, Shun. Langkahmu harus menghancurkan waktu untuk menahan serangan ini, tapi jangan sampai kota runtuh di bawah kaki kita. Shun menatap pasukan Kronos, matanya abu-abu menyala penuh fokus. Aku hanya berjalan, tapi setiap langkahku akan menghancurkan waktu yang mereka gunakan. Aku tidak bisa mundur sekarang. Mo Shanluo muncul di langit, pedang bayangan di tangan, dikelilingi elit Kronos lainnya. Kali ini kau tidak bisa mengandalkan langkahmu sendiri. Aku akan menghancurkanmu dan mengambil semua fragmen itu. Pertempuran dimulai. Shun menapaki jalanan, setiap langkahnya menghancurkan distorsi waktu pasukan Kronos, membuat mereka terlempar atau membeku sesaat. Kilatan cahaya biru menyebar ke seluruh medan tempur, menetralkan sebagian gelombang energi temporal musuh. Bai Jiuan menyerang pasukan yang tersisa, menahan reruntuhan dan serangan balik. Lian Yuefen bergerak di sisi lain, menstabilkan fragmen-fragmen yang bergetar akibat serangan musuh. Cai Fenghua muncul, mengarahkan jalur yang aman agar Shun bisa bergerak bebas di medan tempur. Fragmen-fragmen itu bisa terserap dengan satu langkah tepat, tapi jangan sampai salah, keseimbangan kota bisa runtuh. Shun menutup mata, merasakan denyut fragmen. Ia mengangkat satu kaki, langkahnya membuat detik di udara terhenti, sementara pasukan Kronos membeku di tempat. Pedang bayangan Mo Shanluo menghantam udara kosong, kehilangan pijakan. Namun, serangan bertubi-tubi membuat energi Shun terkuras. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya tetap utuh. Ia menapaki titik-titik strategis. Setiap langkah menghancurkan gelombang waktu musuh dan menyerap fragmen-fragmen yang tersisa. Mo Shanluo marah, menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pertempuran menjadi sengit, dinding retak, jalanan hancur, dan retakan temporal semakin besar. Kota Sunji terasa seperti medan perang antara kekuatan manusia dan Kronos. Bai Jiuan menahan sebagian reruntuhan, Lian Yuefen menstabilkan fragmen, dan Cai Fenghua terus menuntun jalur aman. Shun menapaki langkah terakhir, menyerap fragmen ke-9 ke tubuhnya. Kilatan cahaya biru meledak, menghancurkan sebagian besar pasukan Kronos yang menyerang. Mo Shanluo mundur ke bayangan gedung, matanya memerah penuh amarah. Ini belum berakhir. Kau hanya memperlambatku, Shun Yaoheng. Aku akan menunggu langkahmu berikutnya. Shun menatap kota yang mulai stabil kembali. Retakan samar tetap terlihat, namun fragmen-fragmen kini aman di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar tekad. Lian Yuefen menepuk bahu Shun. Kau berhasil, tapi ini hanya permulaan. Kronos tidak akan menyerah. Fragmen terakhir akan lebih berbahaya. Bai Jiuan menatap lurus ke depan. Kau mulai kehilangan energi. Setiap langkah menghancurkan waktu, tapi juga tubuhmu sendiri. Kau harus hati-hati, Shun. Cai Fenghua menatap Shun dengan serius. Fragmen-fragmen ini aman untuk sekarang, tapi Kronos pasti akan mencoba sesuatu yang lebih ekstrim. Kau harus bersiap menghadapi serangan yang bahkan waktu sendiri sulit menahan. Malam menutup kota Sunji. Langkah Shun meninggalkan jejak cahaya biru yang perlahan memudar. Kota telah merasakan kekuatan seorang pemuda yang berjalan menghancurkan waktu.
dan Kronos menunggu di bayangan merencanakan serangan berikutnya, lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih mematikan. Matahari terbit di kota Sunji, namun langit tampak aneh. Garis-garis cahaya temporal melintasi awan, menandakan retakan waktu yang meluas akibat langkah Shun Yaoheng. Fragmen ke-10 muncul di sebuah menara kuno di pinggir kota, namun keamanannya dijaga oleh energi waktu yang liar dan musuh baru yang muncul dari bayangan. Lian Yuefen menatap menara itu, wajahnya tegang. Fragmen ke-10, energi di sekitarnya lebih kuat daripada sebelumnya. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi kontrol penuh atas waktu. Bai Jiwan menggenggam tongkatnya, tubuhnya tegang. Dan aku rasa musuh ini bukan bagian dari pasukan Kronos yang biasa. Ada entitas baru yang bermain dengan waktu di sini. Kau harus sangat hati-hati, Shun. Shun menatap menara, matanya abu-abu bersinar. Aku hanya berjalan, dan aku harus mengambil fragmen itu. Jika aku ragu, waktunya akan hancur lebih jauh. Dari bayangan menara muncul sosok misterius. Rambutnya perak keputihan, mata biru terang seperti kristal pecah. Tubuhnya dikelilingi aura temporal yang berputar liar. Namaku Shi Yuanlin, katanya dengan suara dingin. Aku pengawas dimensi dan fragmen ke-10 adalah tanggung jawabku. Kau tidak boleh mengambilnya begitu saja. Mo Shanluo muncul di sampingnya marah. Kau pikir kau bisa berjalan begitu saja dan menghancurkan waktu tanpa konsekuensi? Kali ini kau harus menghadapi kami berdua. Shun mengangkat satu kaki, langkahnya membuat detik di udara terhenti, sementara Shi Yuanlin menciptakan medan temporal yang memantulkan gerakan Shun. Pertarungan dimulai, retakan temporal melebar, gedung berguncang, dan warga kota mulai merasakan efek aneh. Waktu di sekitar mereka melambat atau memercepat secara acak. Lian Yuefen berteriak sambil menstabilkan fragmen-fragmen sebelumnya yang bergetar. Bai Jiwan menahan reruntuhan yang jatuh akibat ledakan energi temporal. Shun menapaki titik-titik strategis, menghancurkan sebagian medan waktu Shi Yuanlin. Shi Yuanlin tersenyum dingin, menciptakan ilusi dari masa lalu Shun. Bayangan Shun yang bergerak di berbagai arah, memaksa Shun menilai mana yang asli. Langkahmu menghancurkan waktu, tapi kau tidak mengerti konsekuensi globalnya, katanya. Shun menutup mata sejenak, merasakan denyut fragmen ke-10. Ia menginjak tanah dengan tepat, cahaya biru memancar ke medan tempur. Ilusi Shi Yuanlin hancur seketika, sementara Mo Shanluo kehilangan pijakan dan terlempar mundur. Cai Fenghua muncul, menuntun jalur aman. Fragmen ke-10 bisa kau serap sekarang, tapi langkahmu harus sangat presisi. Jika salah, retakan waktu bisa menjalar ke seluruh kota dan bahkan lebih jauh. Shun menapaki langkah terakhir, menyerap fragmen ke-10 ke tubuhnya. Ledakan cahaya biru meledak ke seluruh menara, menetralkan medan temporal Shi Yuanlin. Namun efeknya terasa global, sebagian kota mengalami retakan waktu yang memengaruhi detik dan menit, kendaraan melaju tidak normal, dan jam-jam berhenti sejenak. Shi Yuanlin menatap Shun, matanya biru memerah. Kau berhasil kali ini, tapi kau hanya mempercepat runtuhnya keseimbangan waktu di dunia ini. Aku akan memantau langkahmu selanjutnya. Bai Jiwan menepuk bahu Shun. Kau sudah mengambil fragmen ke-10, tapi dunia nyata mulai membayar harga dari langkahmu. Kita harus segera menyiapkan strategi untuk fragmen berikutnya. Lian Yuefen menatap Shun dengan serius. Fragmen ke-10 aman, tapi langkahmu meninggalkan bekas yang bahkan Kronos pun harus respek. Jangan sampai kau kehilangan kendali. Shun menatap fragmen di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi matanya bersinar tekad. Aku hanya berjalan, dan aku akan terus berjalan. Setiap langkahku menghancurkan waktu, tapi aku akan memastikan dunia tetap ada. Malam menutup kota Sunji. Retakan temporal tetap terlihat, tanda bahwa langkah Shun semakin meninggalkan efek global. Kronos menunggu di bayangan, Shi Yuanlin mengawasi dari jauh, dan langkah Shun akan segera diuji dalam skala yang lebih besar. Langit kota Sunji bergelombang dengan cahaya biru dan ungu. Langkah Shun Yaoheng yang terus menghancurkan waktu telah memengaruhi dimensi di sekitarnya. Retakan temporal meluas hingga pinggiran kota, gedung berguncang, dan energi fragmen kini terasa sampai luar batas kota. Fragmen ke-11 dan ke-12 muncul bersamaan, namun pengaruhnya lebih kuat, bahkan menimbulkan distorsi yang bisa merobek dimensi jika salah langkah.
Lian Yuefen menatap cakrawala, wajahnya tegang. Dua fragmen sekaligus lagi, tapi ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Energi mereka bisa memicu kehancuran besar-besaran jika tidak dikendalikan. Bai Jiwan menyiapkan posisi, tongkatnya bersinar. Kronos pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kau harus sangat berhati-hati, Shun. Setiap langkahmu kini bisa menghancurkan bukan hanya kota, tapi dimensi ini. Dari bayangan langit muncul Mo Xianluo bersama elit Kronos lainnya. Fragmen terakhir sebelum kalian menghancurkan seluruh rencana kami. Kau pikir langkahmu bisa menyelamatkan dunia? Kali ini kami akan menghentikanmu dengan segalanya. Shi Yuanlin muncul di sisi lain, menatap Shun dengan dingin. Kau tidak hanya menghadapi Kronos. Keseimbangan dimensi ini kini tergantung pada setiap langkahmu. Fragmen ke-11 dan ke-12 adalah ujian terakhir untukmu. Shun menatap dua fragmen itu. Matanya abu-abu menyala penuh fokus. Aku hanya berjalan, tapi setiap langkahku harus menghancurkan waktu untuk melindungi dunia. Aku tidak bisa mundur sekarang. Pertempuran dimulai. Shun bergerak di antara gedung dan reruntuhan. Setiap langkahnya menghancurkan gelombang serangan temporal Kronos. Mo Xianluo menyerang dengan pedang bayangan yang memutar, sementara Shi Yuanlin menciptakan ilusi dan manipulasi waktu untuk membingungkan Shun. Bai Jiyuan menahan reruntuhan yang jatuh akibat ledakan energi temporal. Lian Yuefen membaca pola gerak musuh, menuntun jalur aman untuk Shun. Namun jarak fragmen yang jauh membuat langkahnya harus sangat presisi. Shun menapaki langkah pertama. Cahaya biru menyebar ke medan tempur, menghancurkan sebagian medan waktu musuh. Langkah kedua menghancurkan serangan pedang bayangan Mo Xianluo. Fragmen ke-11 bergetar, siap terserap. Namun fragmen ke-12 berada jauh di menara tinggi, dijaga medan temporal ekstrem. Cai Fenghua muncul, menuntun jalur aman. Fragmen ke-11 bisa kau serap sekarang, tapi untuk fragmen ke-12 kau harus menghitung setiap langkah. Satu kesalahan dan distorsi waktu bisa menjalar ke seluruh dimensi. Shun menunduk, mengatur napas. Ia menginjak tanah dengan langkah mantap, menyerap fragmen ke-11 ke tubuhnya. Kilatan cahaya biru meledak, menghancurkan sebagian besar serangan Kronos. Namun, fragmen ke-12 masih dijaga ketat. Mo Xianluo marah, menyerang dengan kekuatan penuh. Shi Yuanlin memutar medan ilusi, menciptakan distorsi waktu yang semakin kompleks. Kota Sunji mulai goyah, gedung berguncang, kendaraan melaju tidak normal. Warga merasa terombang-ambing meski tidak menyadari penyebabnya. Shun menapaki langkah berikutnya, menembus medan temporal dan ilusi Shi Yuanlin, menghancurkan gelombang serangan. Dengan satu langkah besar terakhir, ia menyerap fragmen ke-12. Ledakan cahaya biru dan ungu menyebar ke seluruh medan tempur, menetralkan hampir seluruh kekuatan Kronos dan energi fragmentasi yang liar. Shi Yuanlin menatap Shun dengan serius. Kau berhasil, tapi langkahmu meninggalkan bekas yang bahkan Kronos tidak bisa tangani. Dunia ini, keseimbangan dimensi mulai terancam. Bai Jiyuan menatap Shun, tubuhnya lelah tapi tegas. Fragmen ke-11 dan ke-12 aman. Tapi kau harus ingat, langkahmu meninggalkan efek global. Dimensi ini mulai merasakan kekuatanmu. Lian Yuefen menepuk bahu Shun. Kau memegang hampir semua fragmen sekarang. Langkah terakhirmu akan menentukan nasib dunia dan dimensi di sekitarnya. Jangan sampai kehilangan kendali. Shun menatap fragmen di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya lelah. Namun matanya bersinar tekad. Aku hanya berjalan, dan aku akan terus berjalan. Setiap langkahku menghancurkan waktu, tapi aku akan memastikan dunia dan dimensi tetap ada. Malam menutup kota Sunji. Retakan temporal tetap terlihat di langit sebagai tanda langkah Shun yang meninggalkan jejak global. Kronos menunggu di bayangan, siap melancarkan ancaman terakhir, sementara Shun, Lian Yuefen, Bai Jiyuan, dan Cai Fenghua bersiap menghadapi ujian terakhir. Langit kota Sunji bergetar dengan retakan temporal yang membelah awan. Kota telah merasakan kekuatan langkah Shun Yaoheng, gedung perguncang. Waktu melambat dan melompat secara acak dan dunia nyata terasa rapuh. Fragmen terakhir muncul di puncak menara kuno yang dikelilingi pusaran energi waktu, dijaga oleh semua kekuatan Kronos dan entitas pengawas seperti Shi Yuanlin. Lian Yuefen menatap puncak menara, wajahnya pucat. Ini langkah terakhir. Fragmen terakhir akan menentukan nasib dunia dan dimensi.
Kau harus sangat hati-hati, Shun. Bai Jiyuan menggenggam tongkatnya, bersiap menahan ledakan energi yang mungkin terjadi. Kronos tidak akan membiarkan kita mengambil fragmen ini begitu saja. Mereka pasti mengerahkan semua kekuatan mereka. Shun menatap puncak menara. Matanya abu-abu bersinar penuh fokus. Aku hanya berjalan, dan langkah terakhir ini harus menghancurkan waktu, tapi melindungi semua yang ingin kupertahankan. Aku tidak bisa mundur. Dari bayangan menara, Mo Shanluo melompat turun. Pedang bayangan berputar liar, diikuti Shi Yuanlin yang menciptakan medan temporal kompleks. Pasukan Kronos menyerbu dari segala arah. Kota Sunji berguncang hebat, retakan temporal meluas ke seluruh distrik, menandakan pertarungan terbesar sejauh ini. Shun mengatur napas, menginjak tanah dengan satu langkah mantap. Cahaya biru meledak dari pijakannya, menghancurkan gelombang serangan Kronos dan menetralkan sebagian medan temporal Shi Yuanlin. Namun tekanan fisik dan temporal membuat tubuhnya gemetar, napasnya berat. Bai Jiwan menahan reruntuhan, sementara Lian Yuefen menuntun jalur aman. Cai Fenghua menyorot jalur untuk fragmen terakhir. Ini kesempatanmu, Shun. Satu langkah tepat, fragmen terakhir bisa kau serap. Tapi jika salah, waktu bisa runtuh total. Shun menunduk, menapaki titik-titik strategis satu persatu. Pedang bayangan Mo Shanluo melayang di udara. Medan temporal, Shi Yuanlin berguncang liar, pasukan Kronos menyerbu. Setiap langkahnya menghancurkan gelombang serangan, menghentikan distorsi temporal, namun tubuhnya terasa seperti terbakar oleh energi waktu. Akhirnya, dengan satu langkah terakhir yang mantap, Shun menyerap fragmen terakhir. Ledakan cahaya biru dan putih meledak ke seluruh medan tempur, menetralkan semua pasukan Kronos dan medan temporal. Puncak menara retak, namun fragmen terakhir aman di tangannya. Mo Shanluo dan Shi Yuanlin terlempar ke bayangan, terkalahkan. Shi Yuanlin menatap Shun dengan serius. Kau berhasil, tapi ingat, setiap langkahmu meninggalkan jejak. Dunia ini akan selalu merasakan dampakmu. Bai Jiwan menepuk bahu Shun. Kau berhasil mengumpulkan semua fragmen. Kota Sunji aman untuk sekarang, tapi konsekuensi langkahmu akan terasa selamanya. Lian Yuefen menatap Shun dengan haru. Kau berjalan, menghancurkan waktu, tapi juga menyelamatkan dunia. Aku tidak pernah menyangka kau bisa sampai di sini. Cai Fenghua tersenyum tipis. Fragmen-fragmen aman, Kronos kalah, dan dunia tetap ada. Tapi langkahmu, kini jejaknya ada di seluruh dimensi. Shun menatap semua fragmen di tangannya. Napasnya berat, tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar tekad yang tak tergoyahkan. Aku hanya berjalan, dan setiap langkahku menghancurkan waktu. Tapi aku akan memastikan dunia dan dimensi ini tetap ada. Aku berjalan bukan untuk kekuasaan, tapi untuk melindungi semua yang penting. Langit kota Sunji perlahan menenangkan diri, retakan temporal menyusut, cahaya biru samar tetap terlihat sebagai jejak langkah Shun. Kota yang pernah rapuh kini berdiri, dan langkah terakhir seorang pemuda telah mengubah nasib dunia serta dimensi secara permanen. Kronos mundur ke bayangan, menunggu dengan kekalahan dan kekaguman, sementara Shun, Lian Yuefen, Bai Jiwan, dan Cai Fenghua menatap kota dari puncak menara. Mereka tahu setiap langkahnya telah menghancurkan waktu, tapi juga membangun dunia baru, dan cerita mereka akan dikenang sepanjang zaman. Langkah Shun berhenti sejenak. Namun, mata abu-abunya menatap cakrawala. Dunia telah berubah, tapi perjalanan seorang pemuda yang bisa berjalan menghancurkan waktu tidak pernah benar-benar berakhir.